Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan kami mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan Universitas Lampung angkatan 2001. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang saya hormati kepada Profesor Dr. Sunyono MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan Universitas Lampung angkatan 2001, dan yang saya hormati kepada seluruh penonton video presentasi dari makalah kelompok kami ini. Kemudian selanjutnya di sini kami akan memperkenalkan, saya tidak sendiri di sini, saya sendiri Rohimin sebagai moderator. Selanjutnya saya ditemani oleh rekan saya. Saya Rizka Fauzi Amalia Ananda. Saya Danang Sofwan. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan selayang pandang terlebih dahulu sebelum memasuki kepada materi yang akan kami presentasikan, di mana di sini teknologi dalam pengembangan kurikulum memang tidak pernah bisa dipisahkan, karena majunya kurikulum sangat dipengaruhi oleh teknologi, terutama pada era saat ini, di mana kita dihadapkan pada era 4.0, bahkan akan dihadapkan pada era 5.0 yang hari ini yang lagi digencar-gencarkan oleh pemerintah Indonesia terkait dalam sebuah kemajuan kurikulum yang ada di Indonesia saat ini. Artinya bahwa kemajuan kurikulum sangat dipengaruhi oleh teknologi, dan kemajuan teknologi juga sangat dipengaruhi oleh ketercapaian sebuah kurikulum dalam sebuah negara itu sendiri. Jadi untuk mengefisienkan waktu, lebih jelasnya akan kami presentasikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, silakan Mbak Rizka untuk menampilkan PowerPoint-nya. Baik, di sini ada punya hal yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Yang pertama, berkaitan tentang pengertian teknologi, yang kedua pengertian dan fungsi komponen kurikulum, dan yang ketiga adalah teknologi dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Sebelum kita melangkah ke titik poin tentang teknologi dalam pengembangan kurikulum, maka terlebih dahulu kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari teknologi itu sendiri dan pengertian fungsi dari kurikulum itu sendiri. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, kepada Mas Danang Sofwan dipersilakan untuk mempresentasikan pengertian dari teknologi itu sendiri. Kepada Mas Danang, persilakan. Ya, terima kasih Pak Rohimin atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian teknologi. Pengertian teknologi menurut Anglin mendefinisikan teknologi sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistem untuk memecahkan masalah. Menurut Kass dan Rosenzweig menyatakan teknologi is the art of intelligent scientific knowledge. Sedangkan menurut Iskandar Alian Sahbana merumuskan lebih jelas dan lengkap tentang teknologi. Teknologi ialah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga akan memperpanjang, memperkuat, dan membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Teknologi terdiri dari dua bagian, yakni yang pertama adalah hardware dan yang kedua adalah software. Teknologi dalam jangkauan hardware sudah digunakan oleh manusia sejak lama. Pertama kali teknologi banyak digunakan pada bidang agraris. Teknologi digunakan untuk mempermudah proses menanam dan meningkatkan hasil pangan. Kemudian teknologi mengalami perkembangan ke arah industrialis dengan dibangunnya pabrik-pabrik baru tentang memerlukan alat-alat yang dapat mendukung proses produksi. Setelah itu, perkembangan terbaru saat ini adalah menuju era informasi. Pengembangan teknologi tidak hanya untuk bidang pertanian dan industri saja, tetapi sudah mengarah ke informasi
Banyak teknologi-teknologi baru yang dikembangkan untuk memudahkan manusia untuk mengakses informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan atau sekedar bersosialisasi dengan orang lain. Jika dilihat dari perkembangan tersebut, maka istilah hardware yang dimaksudkan di sini adalah suatu alat yang memiliki wujud yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang kedua adalah software. Dalam hal ini, software tidak hanya diartikan sebagai suatu sistem aplikasi saja, namun juga sebagai suatu pendekatan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini senada dengan disampaikan oleh Sukma Dinata bahwa teknologi tidak hanya menyangkut material, tetapi juga imaterial, konsep, kaidah, pendekatan, sistem kerja, dan pola hubungan. Di dalam perkembangannya, teknologi sebagai software banyak pola hidup seseorang, khususnya dalam hal pendidikan. Misalkan saja hubungan antar psikologi perkembangan peserta didik dengan teori komunikasi. Ketika teori komunikasi disesuaikan dengan psikologi perkembangan peserta didik, maka didapatkan suatu pendekatan atau gaya komunikasi yang sesuai dengan usia perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian fungsi dan komponen kurikulum. Pengertian kurikulum adalah seperangkat atau sistem perencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Secara etimologis, kurikulum berasal dari istilah kurikulum, di mana dalam bahasa Inggris kurikulum adalah rencana pembelajaran. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu currere, memiliki banyak arti yaitu berlari cepat, maju dengan cepat, menjalani, dan berusaha. Pengertian kurikulum menurut Kerr JF pada tahun 1968 adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, menurut definisi Neagle dan Evans, pengertian kurikulum adalah semua pengalaman yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengertian kurikulum menurut definisi Murray Print yang mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian kurikulum adalah sebuah ruang pembelajaran yang terencana yang diberikan secara langsung kepada siswa oleh sebuah lembaga pendidikan dan pengalaman yang didapat dinikmati oleh semua siswa pada saat kurikulum diterapkan. Dari pengertian kurikulum secara umum dan pengertian kurikulum menurut definisi para ahli dapat disebutkan dari penjelasan di atas tentang pengetahuan kurikulum sangatlah fundamental yang menggambarkan fungsi kurikulum yang sesungguhnya dalam sebuah proses pendidikan. Fungsi kurikulum sebagai alat dalam pendidikan memiliki berbagai macam fungsi dalam pendidikan yang sangat berperan dalam penggunaannya. Fungsi kurikulum dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya karena lingkungan bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian, mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Fungsi yang ketiga adalah fungsi diferensiasi. Kurikulum sebagai diferensiasi adalah sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Yang keempat, fungsi persiapan.
kurikulum berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dapat hidup dalam masyarakat dan jika tidak melanjutkan pendidikan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum berfungsi sebagai pemilihan adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang terakhir adalah fungsi diagnostik. Kurikulum sebagai diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Jika telah memahami potensi dan mengetahui kelemahannya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kelemahannya. Itu saja yang saya presentasikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Danang Sofwan yang telah mempresentasikan mengenai pengertian dari teknologi, kemudian pengertian kurikulum, dan fungsi kurikulum itu sendiri. Selanjutnya, untuk memperjelas hal atau judul yang ada dalam makalah kami, selanjutnya kepada Mbak Rizka Fauzia Amalia untuk mempresentasikan mengenai komponen kurikulum, pengertian pengembangan kurikulum itu sendiri, dan implikasi kurikulum terhadap pengembangan kurikulum. Kepada Mbak Rizka Fauzia Amalia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Rohimin selaku moderator. Kali ini kita akan membahas mengenai komponen kurikulum. Kurikulum mempunyai 4 unsur komponen yang membentuk kurikulum. 4 unsur komponen kurikulum adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu sistem pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuan pendidikan menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2007 pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan hidup mandiri, serta mengikuti pendidikan selanjutnya. Dan yang kedua, untuk tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan hidup mandiri, serta mengikuti pendidikan selanjutnya. Ada juga tujuan pendidikan menengah kejurusan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan hidup mandiri, serta mengikuti pendidikan selanjutnya sesuai dengan kejurusannya. Dan yang terakhir ada tujuan pendidikan institusional, adalah tujuan pendidikan yang dikembangkan di kurikuler dalam setiap mata pelajaran di sekolah. Selanjutnya yang kedua adalah komponen isi atau bahan pengajaran. Kurikulum dalam komponen isi adalah suatu yang diberikan kepada anak didik untuk bahan belajar mengajar guna mencapai tujuan. Kurikulum memiliki kriteria, yaitu adalah yang pertama sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Dan yang keempat, menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Untuk yang ketiga adalah komponen strategi. Kurikulum sebagai komponen strategi yang merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan dalam proses belajar mengajar. Strategi pelaksanaan adalah pengajaran, penilaian, bimbingan, dan penyuluhan kegiatan sekolah. Dan yang keempat adalah komponen evaluasi. Komponen evaluasi dalam kurikulum adalah memeriksa tingkat ketercapaian tujuan suatu kurikulum dalam proses dan hasil belajar. Hasil evaluasi guna dalam pengembangan model kurikulum sehingga mampu mengetahui tingkat keberhasilan suatu siswa dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah teknologi dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah, dan keterampilan yang akan menjadi isi kurikulum disusun dengan fokus pada nilai-nilai tersebut. Pengembangan kurikulum teknologis berpegang pada beberapa kriteria, yaitu yang pertama,
prosedur pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan oleh pengembangan kurikulum yang lain. Dan yang kedua, hasil pengembangan terutama yang berbentuk model adalah yang bisa diuji coba ulang dan hendaknya memberikan hasil yang sama. Selanjutnya adalah implikasi teknologi terhadap pengembangan kurikulum. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun implikasi teknologi dalam pengembangan kurikulum, yang pertama, pengembangan kurikulum harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik untuk lebih banyak menghasilkan teknologi baru. Yang kedua, pengembangan kurikulum harus difokuskan pada kemampuan peserta didik untuk mengenali dan merevitalisasi produk teknologi. Dan yang ketiga, pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada Pak Rohimin selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizka Fauzia Amalia yang telah mempresentasikan mengenai komponen dari kurikulum itu sendiri, kemudian pengembangan kurikulum sampai dengan implikasi pendidikan teknologi terhadap sebuah kurikulum. Selanjutnya, untuk semakin memperjelas judul makalah kami berkaitan tentang teknologi terhadap pengembangan kurikulum, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan dampak teknologi terhadap pengembangan kurikulum. Artinya di sini bahwa teknologi dalam pengembangan kurikulum memiliki dampak. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang dampak positif. Oke, dalam setiap perkembangan atau kemajuan pasti selalu ada dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Begitu juga dengan pengembangan kurikulum pengetahuan dan teknologi memberikan dampak terhadap pengembangan kurikulum. Pertama, tadi saya akan membahas tentang dampak positifnya. Di era pandemi saat ini, kita mau tidak mau, suka dan tidak suka, pasti kita akan tidak terlepas dari kurikulum, khususnya dalam dunia pendidikan, baik untuk guru dan peserta didik itu sendiri. Kemudian pembelajaran jarak jauh yang hari ini benar-benar digalangkan. Kemarin kita sudah melalui, bahkan sampai saat ini, pembelajaran jarak jauh benar-benar sangat digalangkan dengan menggunakan metode-metode pembelajaran dan menggunakan media-media dan menggunakan seperangkat teknologi yang semakin hari semakin canggih. Ya, artinya pembelajaran jarak jauh saat ini sangat mengesankan sekaligus menginspirasi dan sekaligus membawa kemajuan dalam sebuah wajah pendidikan di Indonesia saat ini. Di mana pembelajaran jarak jauh sangat menggunakan teknologi, khususnya berbagai komputer, internet, gadget, dan hal-hal yang memang penunjang dari pembelajaran itu sendiri. Salah satunya adalah internet. Internet adalah salah satu bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat membantu kehidupan manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa atau peserta didik dengan guru secara langsung. Tetapi melalui internet, misalnya, siswa sudah mampu mendapatkan materi tanpa bertemu langsung dengan guru. Itu akan mempermudah penyampaian materi serta kurikulum menjadi mudah dilaksanakan dan dapat tercapai dengan baik. Kemudian dampak positif yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi menciptakan metode-metode baru yang membuat siswa atau peserta didik mampu memahami materi-materi. Misalnya saja menggunakan LCD proyektor, kemudian sekarang muncul berbagai smartphone yang menampilkan fitur-fitur atau aplikasi sebagai penunjang pembelajaran, misalnya Google Classroom, kemudian Kahoot, kemudian evaluasi berbasis teknologi lainnya, salah satunya misalnya menggunakan Quizy. Ini sangat mempermudah bagi peserta didik, ya, selain untuk memahami materi-materi dalam pembelajaran itu sendiri. Dengan adanya kemajuan teknologi, siswa dituntut sehingga mampu melahirkan generasi-generasi yang tidak kalah
yang mampu bersaing dengan dunia global sehingga kita tidak tertinggalan dalam segi teknologi. Karena tadi seperti yang sudah kami sampaikan ya, bahwa teknologi dan kurikulum itu saling berdampingan. Karena kurikulum tanpa teknologi ya artinya tidak akan berjalan maksimal. Kurikulum juga akan melahirkan generasi-generasi yang menciptakan teknologi-teknologi baru di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun tanpa kita harus berkunjung ke negara itu sendiri. Internet dapat digunakan sebagai alat yang efektif, ya, karena internet tersendiri adalah produk dari teknologi yang paling hari ini yang paling banyak digunakan oleh seluruh masyarakat dunia, khususnya di Indonesia dan khususnya di wajah pendidikan Indonesia saat ini. Salah satunya adalah semua penggunaan web. Web bagian dari teknologi sendiri, di mana digunakan untuk mencari pengetahuan yang diinginkan di internet. Peserta didik dapat menggunakan internet untuk mendapatkan semua informasi tambahan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Misalnya dalam mengakses informasi berkaitan pembelajaran, kemudian hal-hal yang memang tidak bisa ditemukan dari sumber belajar guru, mereka bisa mencari sumber belajar lainnya melalui internet itu sendiri. Kemudian yang keempat, teknologi menawarkan media audio dan visual yang interaktif pada proses pembelajaran. Presentasi PowerPoint salah satunya, dan perangkat lunak animasi yang dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada peserta didik secara interaktif. Efek visual membuat siswa lebih tertarik untuk belajar, karena ketika seorang tenaga pendidik akan menjelaskan sebuah materi kepada peserta didik hanya berbentuk audio saja, sehingga tidak merangsang kepada peserta didik untuk berimajinasi terhadap apa yang akan disampaikan atau yang sedang disampaikan oleh tenaga pendidik itu sendiri. Sehingga dengan media audio ditunjang dengan media visual, secara tidak langsung ini akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan peserta didik, baik kemajuan secara kognitif, psikomotor maupun keterampilan tersebut. Namun di sisi lain, ditawarkan tentang kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh teknologi dalam pengembangan kurikulum, ternyata teknologi juga membawa dampak yang negatif. Artinya bahwa di sini khususnya tenaga pendidik dan orang tua salah satunya menjadi filter yang paling penting untuk mengarahkan peserta didik kita atau anak kita terkait menyikapi dari kemajuan teknologi, khususnya pada dampak positif maupun negatifnya. Di sini dampak negatifnya akan saya jelaskan. Yang pertama, dampak negatif dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran adalah adanya penyalahgunaan teknologi, ya, di mana adalah pengetahuan untuk melakukan tindakan kriminal dan tidak dibenarkan. Seperti yang diketahui bahwa kemajuan bidang pendidikan juga mencetak generasi yang pengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Artinya di suatu sisi tadi di mana bisa mengakses informasi-informasi yang positif ya tentang materi pengetahuan di teknologi di internet, banyak juga disajikan dengan informasi-informasi yang pada dasarnya dapat menyebabkan degradasi moral itu sendiri. Misalnya banyak situs-situs yang memang membuat kepada peserta didik yang akhirnya memiliki moral yang rendah. Misalnya ketika peserta didik tidak mampu memfilter sesuatu yang memang informasi yang didapatkan dari media teknologi itu sendiri, satunya internet, ya, secara tidak langsung akan berdampak kepada perkembangan moral peserta didik itu sendiri. Yang kedua, menurunnya motivasi dan prestasi belajar. Di suatu sisi tadi dapat meningkatkan prestasi dan motivasi belajar, secara tidak langsung kemajuan teknologi dalam pendidikan menurunkan motivasi dan prestasi belajar itu sendiri. Misalnya berkurangnya jumlah jam belajar para remaja, rela membolos saat sekolah demi bermain games, kemudian di kelas lebih mengutamakan bermain games, kemudian menonton situs-situs yang memang tidak dibenarkan dalam konsep pembelajaran yang sesungguhnya. Pada akhirnya dapat menurunkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik itu sendiri. Kemudian ketiga, salah satunya adalah kita tidak bisa lepas juga dari televisi, merupakan salah satu kemajuan pengetahuan dan teknologi yang menampilkan informasi, hiburan, serta banyak hal-hal yang menarik lainnya. Namun, segi negatif lain dari media televisi untuk pendidikan anak adalah kecenderungan anak untuk mengadakan peniruan dan identifikasi. Kita mengetahui bahwa anak usia meniru pada masa tertentu, terutama pada awal masa pubertas, ada
masa anak untuk meniru dengan tokoh-tokoh pujian tertentu. Kita sering melihat televisi kita hari ini banyak ditawarkan lebih kepada tayangan-tayangan yang tidak mengedukasi secara tidak langsung bagi peserta didik yang dalam proses perkembangannya adalah dalam proses meniru atau mengidentifikasi, mereka seolah-olah akan memainkan peran dalam kehidupan nyata mereka. Kemudian yang terakhir adalah keberadaan smartphone. Kita tidak lepas dari yang smartphone di era saat ini. Hal ini memang banyak sekali smartphone yang hari ini dimiliki oleh peserta didik, sehingga menjadikan remaja atau peserta didik semakin mudah mengakses apapun, ya, terutama hal-hal tentang di media sosial, misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang ditawarkan dalam media sosial tersebut tidak sepenuhnya memiliki dampak positif. Banyak sekali juga ditawarkan hal-hal yang negatif. Kemudian penggunaan media sosial dijadikan sebagai ajang bullying, transaksi kriminal, sarana mengungkapkan hate speech atau kata-kata yang memang yang itu menyinggung atau mengumbar sesuatu yang memang tidak pantas. Yang paling utama adalah penyebaran informasi hoax, kemudian judi online, dan tindakan-tindakan lain yang dapat menyebabkan degradasi moral itu. Kemudian selanjutnya berkaitan tentang dampak, ya, hal yang paling penting di sini yang akan kami jelaskan adalah fungsi teknologi dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Oke, baik, selanjutnya di sini yang paling utama adalah fungsi dari teknologi itu sendiri dalam sebuah pengembangan kurikulum. Teknologi memiliki 3 fungsi utama yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Dalam hal ini, teknologi digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau user atau siswa atau peserta itu sendiri untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administrasi untuk siswa, guru, dan staf, data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, teknologi juga sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh peserta didik dan pendidik itu sendiri. Misalnya, teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer, bahkan di jenjang sekolah dasar sampai menengah, bahwa kita tidak lepas dari teknologi itu sendiri. Kemudian, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Hari ini kita benar-benar digadang-gadangkan bahwa Indonesia berfokus kepada proses pembentukan literasi kepada peserta didik maupun kepada tenaga pendidik itu sendiri. Karena melihat kondisi hari ini minat baca di Indonesia memang masih sangat rendah sekali. Artinya di sini bahwa pemerintah sangat konsen sekali terhadap proses program literasi itu sendiri. Salah satunya adalah literasi berbasis teknologi. Karena dalam penggunaan teknologi, ya, kita bisa membaca kapanpun, dimanapun, ya, dengan menggunakan teknologi ini sangat mempermudah. Banyak ditawarkan, misalnya teknologi buku yang berbentuk soft file, artinya buku yang memang berbentuk e-book, ya, dan sebagainya. Ini sangat mempermudah bagi peserta didik maupun tenaga pendidik itu sendiri dalam meningkatkan perkembangan kemajuan mereka dalam berliterasi. Kemudian dalam hal ini, misalnya dalam smartphone, kemudian teknologi, internet, kemudian hal-hal media massa dan yang lainnya, ini diprogram sedemikian rupa, ya, sehingga peserta didik dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Dalam hal ini, posisi teknologi tidak ubah sebagai guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator. Walaupun pada dasarnya teknologi tidak dapat menggantikan peran guru secara seutuhnya, artinya bahwa peran guru bisa ditransfer melalui teknologi itu sendiri, sehingga peserta didik dengan mudah untuk mengaksesnya kapanpun, dimanapun. Berkaitan dengan presentasi kelompok kami hari ini, bahwa begitu banyaknya peran penting teknologi dalam kurikulum, dan begitu banyaknya juga suatu kurikulum dapat membentuk
kemajuan sebuah teknologi dalam sebuah negara itu sendiri, ya, maka di sini dapat kami simpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh di dalam pengembangan kurikulum. Secara otomatis, jika ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, maka kurikulum pun harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Ya, teknologi di sini bukan hanya sebagai hardware, ya, atau perangkat keras, melainkan juga software, perangkat lunak. Tentunya teknologi juga memiliki dampak yang positif dan negatif di dalamnya. Namun sebagai pengembang kurikulum, kita harus dapat memilih dan memilah mana ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses dan produk teknologi yang dihasilkan tidak semuanya dapat dimanfaatkan dan secara relevan dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, terutama untuk proses dan hasil pembelajaran. Teknologi memiliki 3 fungsi sebagai alat, sebagai ilmu pengetahuan, dan sebagai alat bantu untuk pembelajaran literasi. Artinya bahwa di sini kami jelaskan kembali, pertegas kembali bahwa teknologi sangat mempengaruhi terhadap pengembangan kurikulum, dan pengembangan kurikulum yang maju dapat melahirkan generasi-generasi yang mampu menciptakan teknologi-teknologi dalam pendidikan khususnya. Artinya semuanya saling berkaitan dan semuanya saling mempengaruhi. Ketika teknologi tidak maju, maka kurikulum pun akan meredup, dan ketika kurikulum meredup atau tidak mencapai sebuah sasaran atau tujuan, maka negara kita akan tertinggal dengan kemajuan teknologi yang hari ini disajikan secara global. Itu saja dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada suatu kata atau teori atau penyampaian kami yang tidak maksimal, kami mohon maaf. Ya, di sini mohon koreksi, saran daripada rekan-rekan teman mahasiswa Magister MAP Universitas Lampung angkatan 2021 serta Profesor Dr. Sunyono MSI. Mohon koreksi, mohon bimbingannya, dan saya sebagai moderator mohon maaf ketika ada kata-kata yang salah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ketika ada penyampaian dari kelompok kami yang tidak berkenan, mohon dibenarkan kepada Profesor Dr. Sunyono MSI. Ketika ada kata-kata yang salah atau teori yang salah, mohon diluruskan. Kemudian kepada rekan-rekan mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan Universitas Lampung angkatan 2021, mohon koreksinya, mohon komentarnya, dan silahkan ketika ada yang tidak paham, silahkan untuk ditanyakan. Insya Allah kami akan menjawabnya semaksimal mungkin. Sekian dari kelompok kami, saya selaku moderator mohon undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.